Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ulang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Syahdan Fadilah. Bapak di siang hari ini bersama kalian akan belajar bersama tentang mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Mata pelajaran apa? Al-Quran dan Hadis. Oke, langsung saja ya. Sebelum masuk, Bapak ini mengajak kalian, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Sesuai dengan semuanya Islam di sini kan, semuanya Islam kan. Ya, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya. Di sini yang hadir siapa aja? Tadi Iqbal. 3 orang. 3 orang. Tulis dulu ya. Irfan, Reganata sama Iqbal. Alasannya kenapa? Tiga-tiganya? Ada yang acara keluarga, ada yang izin, sama sakit. Oke. Kita langsung aja ya, karena waktu kita cuma sedikit, cuma 20 menit. Oke. Nah, kita kegiatan persepsi dulu. Kalau misalkan kalian dikasih buku petunjuk tentang cara bagaimana menjalani hidup itu, menurut kalian isinya apa aja? Tutorial. Oke. Selain itu, kebiasaan. Apa lagi? Motivasi. Kisah. Oke. Nah, kalau misalkan begitu, kalau emang buku itu adalah isinya tentang bagaimana cara menjalani hidup, berarti dibahas juga dong isinya. Isinya itu pasti membahas tentang bagaimana cara menghadapi masalah-masalah dalam hidup, ya kan? Nah, bukunya apa? Gitu. Si buku yang isinya itu tentang cara menjalani hidup. Dan apa kaitannya sama mata pelajaran kita hari ini? Ada cluenya nih. Cluenya ada di 3 gambar ini. 1, 2 hero, 2 ada tulisan alatnya, 3 sama ada orang yang lagi bebas. Menurut kalian dari kegiatan tadi persepsi sama petunjuk ini buku apa? Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi tema pembahasan kita di bab pertama ini yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Memang yang kita bahas dulu pertama itu tentang Al-Quran ya. Jadi tiga subbab. Satu bab kita membahas ini atau judul besarnya. Subbabnya itu kita belajar tentang konsep Al-Quran. Yang subbab yang kedua tentang hadis, dan yang ketiga fungsi Al-Quran dan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Gitu ya. Lanjut. Tujuan kita belajar tentang Al-Quran itu, pertama kita tentu harus pahami dulu Quran itu apa sih? Apa sih konsepnya gitu? Apa sih gambarannya gitu? Terus kan tadi disampaikan bahwa Quran itu isinya tentang bagaimana cara menjalani hidup gitu, sesuai yang tadi disampaikan Bapak persepsi. Nah, pasti ada macam-macamnya dong cara untuk menjalani hidup. Jadi macam-macam jalannya gitu. Dan yang terakhir, Bapak harap melalui penjelasan Bapak kalian dapat lebih memahami dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita sebagai umat Islam.
Paham sampai sini ya? Paham. Oke, kita langsung saja masuk ke konsep. Ya. Coba siapa ini? Ada siapa? Asbi. Tolong bacakan poin yang pertama. Secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'an yang mengikuti susunan pola dan Mu'tadun yang artinya jauh. Ya. Jadi secara bahasa Al-Quran itu adalah al-jam'u. Jadi berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mengumpulkan atau akumulasi. Nah, kaitannya dengan definisi secara istilah, Al-Quran itu terdiri atas kumpulan-kumpulan surat dan ayat-ayat yang membahas tentang kisah-kisah, perintah dan larangan, dan sebagainya, yang dimana si definisi ini itu adalah ya bagian daripada pendapat para ulama yang kuat. Paham ya? Jadi definisi Al-Quran ini adalah definisi yang paling sahih, yang paling logis, yang biasa dipakai oleh para ulama untuk mengislamkan orang-orang yang belum masuk Islam. Nah, ada beberapa tokoh yang menguatkan konsep Quran ini, yaitu ada Imam Al-Ghazali. Dan untuk tokoh yang kontemporer di Indonesia, di negara kita tercinta, Ibu Pertiwi, yaitu beliau rahimahullah Muhammad Presiden. Ada banyak karyanya. Gimana menurut mereka? Jadi Quran itu menurut Al-Ghazali, Quran tidak hanya sebatas sastra dalam artian yang kita pahami itu apa? Seperti sajak atau puisi. Enggak. Jadi Al-Quran itu sama seperti sajak, cuman yang membedakan bahasanya, tempat turunnya, dan yang ketiga yang membedakan antara kesusastraan Quran dengan kesusastraan yang lain, yaitu Quran ini tidak bisa dibuat dalam artian tidak ada yang bisa menyerupai Al-Quran. Bahkan pada saat Nabi menerima wahyu, para orang-orang kafir khususnya ditantang oleh Nabi, kalian kalau emang benar para ahli sastrawan bahasa Arab, coba buat serupa yang lebih agung, yang lebih bagus daripada Al-Quran, walau hanya satu ayat, sok kumpulin semua. Sederhana gitu. Dan ternyata dalam sejarah, dalam sirah mereka tidak bisa. Bahkan sampai detik ini pun tidak ada yang bisa menjadi kesusahan Al-Quran. Begitu juga dengan pendapatnya Quraisy Shihab. Jadi Quran itu bukan hanya keindahan dialektisnya, keindahan bahasanya, gramatiknya, tapi lebih daripada itu. Nah, apa sih yang menjadi dasar gitu? Kenapa si Quran ini itu menjadi pegangan kita? Ada Allah menyematkan Quran ini kepada kita sebagai pegangan kita gitu, melalui firman-Nya, melalui kalamnya, yaitu apa? Quran. Kata Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat sallallahu alaihi wasallam jami'an kalimatun bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, ada yang mau bacakan artinya? Ya, silakan. Artinya kami telah menurunkan kitab suci dari Al-Quran kepadamu, Muhammad, sedang membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah mereka menurut
menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Oke, terima kasih. Bapak sekarang mau tanya. Coba kamu ya pakai terus. Allah menurunkan berapa kitab ke alam dunia? Kita pernah disampaikan nggak sama guru itu? Berapa? Kitab yang diturunkan Allah ke dunia ada berapa? Kita sih berapa? Ada berapa? Ada berapa? Satu. Ya. Ayo disebutin, tadi udah benar. Taurat, oke. Injil, Al-Quran, satu lagi. Kitab Zabur. Nah, dari ayat yang tadi dibacakan oleh teman kalian, yang meskipun itu terjemah, ada teks yang berbunyi di mana bunyinya itu ialah sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Artinya apa? Dan apa kaitannya dengan 4 kitab yang tadi disampaikan oleh teman kalian? Yakni kitab seperti Taurat, Injil, dan Zabur, semuanya sudah terlingkup dalam Al-Jambu tadi, yaitu Al-Quran. Paham ya? Semua syariat terdahulu yang dibawa oleh Nabi terdahulu semuanya tertentu dalam Al-Quran, yang dimana yaitu apa? Sebagai acuan kebenaran. Ya. Nah, karena sebagai acuan kebenaran, maka semua hal di dalam problematika itu harusnya sebagai seorang yang memeluk agama Islam itu mengikuti aturan yang diturunkan Allah yang sudah sempurna ini, yaitu Al-Jambu atau Al-Quran. Jelas ya seperti itu. Nah, lantas kenapa ada orang-orang barat yang tanya di sosial media, kalau memang benar agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna atau Quran ini adalah penutup atas atas semua wahyu para nabi terdahulu, kenapa sekarang masih ada agama selain Islam? Jadi gitu. Nah, sama Allah ditegasin. Allah tahu di sini tuh. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nanti kitab-kitab seperti Taurat, Injil, Zabur itu sudah diturunkan sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, termasuk di zaman sekarang yaitu Al-Quran. Nah, terus Allah bilang seandainya Allah menghendaki saya Dia menjadikan satu umat saja. Artinya apa? Allah tahu kita itu umat manusia semuanya akan berpecah belah. Jadi akan banyak sekali golongan-golongan atau agama-agama lain. Tapi kenapa Allah melakukan itu? Kata Allah, aku ingin menguji kamu. Siapa yang paling baik amalnya? Nah, yang paling baik itu yang seperti apa? Ya ini, orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran atau Al-Quran. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, lanjut untuk mempersingkat waktu, apa aja isi daripada Al-Jambu atau Al-Quran ini? Ada banyak. Yang pertama akidah, 2 ibadah, 3 muamalah, 4 sejarah, 5 hukum dan syariat, 6 jaminan ancaman, 6 ada akhlak, dan yang terakhir ada isyarat keilmuan.
Nah, sebenarnya di dalam buku paket kalian ini gak ada ini. Ini Bapak tambahkan. Ini ilmu dari Bapak dari dosen Bapak waktu kelas 1. Rahimahullah Bapak Dr. Cecep Anwar dari bukunya Ulumul Quran. Nah, yang Bapak dapat dari beliau apa? Ada di slide selanjutnya. Ini nanti di setiap macam-macam isi kandungan ini akan dijelaskan oleh mata pelajaran yang berkaitan ya. Nanti sejarah ada SPI ya, diajarin. Nanti dikasih tahu apakah ada latar belakang turunnya ayat ini dan apa bedanya sama sejarah. Terus muamalah sama ibadah nanti dibahas lagi. Akidah sama dua akidah nanti. Hukum dan syariat sama fikih nanti. Jaminan ancaman sama akidah nanti. Sama Allah nanti sama dua Allah. Nah, yang ini Bapak sampaikan ini saat di rumah. Gimana? Nah, pada tahun 1929 ada seorang penemu namanya Edwin Hubble. Edwin Hubble itu siapa? Orang yang menemukan teori bahwa alam semesta itu mengembang, yang dimana gagasannya itu dikenal dengan istilah teori ekspansi alam semesta. Nah, itu ditemukannya pada tahun berapa? 1929. Nah, berdasarkan artikel karya beliau di dalam Relation Between the Space and Relative Velocity Among Extragalactic Nebula, beliau bilang, alam semesta itu mengembang loh. Nah, terus apa kaitannya sama ini? Kata Allah, was-samaa bainaha bi'aidin wa inna lamusibun. Apa artinya? Coba baca. Langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana mungkin Quran yang sudah diturunkan pada tahun 1400 tahun yang lalu, lantas sekarang sudah lantas si ilmu ini ada gitu. Jadi maksud Bapak, bagaimana mungkin Quran yang sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu bisa tahu akan hal ini? Ini usaha Bapak untuk meyakinkan kalian Quran itu rambu kita, Quran itu jalan hidup kita, Quran itu lalu lintas kita. Kamu naik motor nih, kamu pergi ke sekolah. Nemu stopannya ada warna merah, kuning, hijau. Nah, Quran itu sebagai rambu lalu lintas itu. Kalau kata Quran berhenti. Kalau kata Quran hijau, ya hijau, jalan. Kalau kata Quran kuning, hati-hati. Nanti kaitan sama janji dan ancaman tuh. Merah berarti nanti ancaman, siksa, apalagi perintah, ya kan? Yang hijau berarti hal-hal yang memang sifatnya itu sudah boleh. Jadi tidak ada yang melarang, tidak ada juga yang memerintahkan, jadi boleh. Paham ya? Analoginya. Nah, ini udah ya. Oke, sekarang penugasan. Tugasnya kalian itu ialah tugas membuat mind mapping tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Ya. Dan yang kedua, mengerjakan word search di LKPD. Jadi mind map ini udah ada di dalam LKPD. Jadi mind map sama word search udah ada di LKPD. Silakan dikerjakan di sana. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dan nanti yang paling bagus mind mapnya nanti Bapak minta buat dijelaskan di depan, dan nanti Bapak kasih reward. Rewardnya nanti ada di belakang. Ya, dipersilakan dikerjakan dulu. Ini yang Bapak kirim ke LKPD-nya ya. Bentar. Lama 10 menit. Oke, kalau emang benar terlalu lama 5 menit ya. Oke, silakan dikumpulkan. Kalau waktunya sudah habis. Ya, silakan. Sampai sini.
Ya. Wah, ini ada satu orang yang paling bagus nih, masya Allah. Tapi gak ada namanya. Oh ya, punya siapa? Oh silakan, sok sini. Ayo datang. Ya. Tolong jelaskan sedikit. Nanti Bapak kasih reward. Ini ada Quran. Ya. Quran itu isinya akidah, isinya akhlak, isinya kisah, muamalah. Kenapa isinya kayak gitu? Kenapa? Karena sesuai apa yang dijelaskan sama Bapak tadi. Ya apa? Apa ya? Ya apa? Jadi Quran itu adalah untuk hidup cinta di alam. Masya Allah. Masya Allah. Ya, berikan. Ya. Gimana dulu? Ya, silakan dulu. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, adik-adik semua atas perhatian kalian pada materi ini ya. Ini udah ya kunci jawaban. Bisa. Oke, terakhir sebelum refleksi, ini PR buat kalian. Bisa dilihat. Al-Quran itu berisi banyak ajaran yang bisa membantu kita dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Ya, di dalamnya terdapat hukum-hukum, kisah-kisah Nabi dan nasihat tentang bagaimana bersikap kepada orang tua. Pertanyaannya, bayangkan kamu sedang menghadapi situasi di mana temanmu sering menyebarkan gosip yang tidak benar di sekolah. Berdasarkan pemahaman tentang isi Quran, bagaimana seharusnya kamu bersikap menurut ajaran Quran? Jelaskan ayat atau kisah yang bisa menjadi panduan dan bagaimana cara menerapkan ajaran tersebut. Nanti dikerjakan deadline-nya sampai jam 12 malam. Ini ya. Nah, silakan di-scan. Linknya disimpan, jangan sampai hilang. Jangan copy paste dari Google, ketik sama teman kalian. Bapak ada nanti Bapak tahu mana yang pakai AI, mana yang copy paste, mana yang enggak. Ya. Oke. Sudah ya? Ya, kita masuk refleksi. Jadi yang kita pahami, Quran itu apa? Quran itu orang tua, jamu. Apa lagi? Kitab. Oke, isi kandungan Quran apa aja? Satu, akidah, alam, sejarah, ilmu, apa? Jadi dalam zaman ya, tepuk tangan. Jadi kalian masih. Ya, barangkali itu yang Bapak bisa sampaikan. Materinya cukup sampai di sini saja karena yang di sana sudah bahagia dengan orang lain. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.